warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar? Kalian semua hari ini sehat? Masih semangat ya kemarin pagi? Sudah sarapan apa belum? Sudah atau belum? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Yang belum nanti ketika pelajaran sudah selesai bisa sarapan di kantin ya. Pagi-pagi kayak gini harus semangat ya. Coba ibu ingin ngecek semangat kalian pada pagi hari ini. Ketika ibu bilang semangat, semangat pagi, semangat, seperti itu ya. Baik, semangat pagi, semangat. Ya. Sebelumnya kalian sudah tahu apa belum? Pelajaran apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Ada yang tahu? Ya, betul. Pencemaran lingkungan. Nah, pada bab kemarin kita sudah membahas tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Nah, pada bab hari ini kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu pencemaran lingkungan itu apa? Ada yang tahu, ada yang apa belum? Ada yang tahu ya? Baik, ibu akan jelaskan sekali lagi. Ibu akan perjelas. Nah, pencemaran itu kita bahas satu-satu dulu ya. Pencemaran itu zat makhluk hidup atau makhluk hidup yang masuk atau dimasukkan ke dalam air atau tanah. Nah, sedangkan lingkungan, ada yang tahu lingkungan itu apa? Ada yang tahu apa belum? Sudah tahu ya lingkungan itu yang seperti yang kita lihat, seperti yang kita rasakan. Lingkungan itu yaitu kondisi sumber daya alam seperti air, tanah, dan udara. Jadi dapat disimpulkan bahwa pencemaran lingkungan itu yaitu zat yang masuk ke dalam ini tadi. Paham ya? Paham apa belum? Ulangi lagi. Jadi kan tadi pencemaran itu zat atau makhluk hidup yang masuk atau dimasukkan ke dalam air atau tanah. Nah, sedangkan lingkungan itu kondisi sumber daya alam seperti air, tanah, udara yang setiap hari kita lihat dan kita rasakan ya. Nah, jadi pencemaran lingkungan itu zat makhluk hidup yang masuk atau dimasukkan ke dalam sumber daya ini, tapi di sini ada tambahannya yang dapat merusak. Seperti itu. Sudah paham ya? Jadi apapun, apa-apa saja, zat-zat apa saja yang bisa masuk ke dalam ini tadi, tiga bahasan ini tadi, itu yang dapat merusak, itu dikatakan pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan di sini itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, pencemaran air. Pencemaran air. Yang kedua, pencemaran udara. Dan yang ketiga, pencemaran tanah. Nah, kita bahas satu-satu ya dari ketiga pencemaran ini tadi ya. Kita bahas dari pencemaran air dulu. Apa sih pengertian dari pencemaran air? Kalian sudah tahu atau belum? Pencemaran air itu yaitu sesuatu yang masuk ke dalam air seperti sungai, laut, dan lain-lain yang dapat merusaknya. Nah, apa saja yang dapat menyebabkan
Banyak penyebab-penyebabnya. Yang pertama, kita tulis di sini ya, sebabnya yang pertama. 1. Karena kondisi alam. Nah, kalau kondisi alam kan kita tidak dapat kita tidak dapat memprediksi kapan bencana alam itu tadi, akibat alam itu terjadi. Kita kan tidak dapat memprediksikannya. Contohnya seperti banjir. Nah, ketika banjir kan kita tidak tahu kapan banjir itu akan datang dan dapat merusak pencemaran air yang ada. Nah, dari sebabnya ini mengakibatkan, dan ada sebab pasti ada akibatnya kan. Dari pencemaran ini tadi menimbulkan yang pertama akibat. Nah, akibatnya yang 1, makhluk hidup yang ada di dalam air tidak dapat tumbuh. Contohnya seperti ikan. Nah, sebab dari pencemaran air ini kan juga ada. Contohnya seperti melakukan mancing atau memburu ikan dengan bahan peledak, ini juga salah satu penyebabnya. Salah deh, sebab itu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa pertama kondisi alam, yang kedua pemburu menggunakan bahan peledak. Nah, dari sebab ini tadi menimbulkan akibat. Yang pertama, makhluk hidup yang di dalam air itu kan tidak dapat tumbuh. Contohnya ketika kita membunuh dengan bahan peledak ketika di laut. Nah, benar, keinginan kita itu hanya ingin membunuh ikan saja. Namun kan di dalam laut itu terdapat banyak makhluk hidup lain, contohnya terumbu karang, makhluk hidup yang ada di dalamnya itu juga ikut mati. Nah, dari itu nanti makhluk hidup yang ada di dalamnya itu tidak dapat tumbuh. Nah, dari kondisi sebab dan akibatnya kita tapi dapat mencegahnya. Contohnya yang pertama, tidak menggunakan bahan peledak ya pastinya. Yang kedua, tidak membuang sampah. Di sungai. Nah, dari ini tadi kita lihat gambar yang ada di sini. Nah, di sini terlihat gambar sungai yang sangat bersih, yang masih belum ada sampah, tidak ada penyebab-penyebab lainnya. Pasti kita kan segar melihatnya, sejuk, ingin berenang, ingin berlama-lama intinya di sana. Coba kita bandingkan dengan sungai yang sudah tercemar akibat ulah manusia ini tadi. Contohnya ketika membuang sampah di sungai seperti ini. Nah, ini pasti kita lewat sini aja itu kan sudah tidak betah, ingin cepat-cepat pergi aja gitu ya kan. Ini juga bukan hanya merusak dari air ini tadi. Contohnya nanti ketika ini sudah menyumbat dari aliran air ini tadi, ketika sampah-sampahnya itu sudah penuh, itu pasti kan akan menguap ketika ada hujan datang lebat seperti itu. Nah, ketika seperti ini siapa yang bersalah? Tetap manusia kan, karena ulah mereka sendiri seperti itu. Maka dari itu kita itu harus menjaga alam kita agar tidak terjadi pencemaran yang itu tadi. Nah, yang kedua, sebelumnya sudah paham ya pencemaran sungai itu apa? Tadi itu kan sudah dijelaskan. Pencemaran air, contohnya ini sungai ini tadi. Nah, yang kedua itu pencemaran udara. Nah, pencemaran udara di sini itu yaitu kondisi udara yang mengandung bahan kimia dan mengganggu makhluk hidup. Nah, di sini sebabnya yang pertama, sebab yang ditimbulkan dari pencemaran udara yang pertama
itu karena ini tadi, contohnya seperti ini. Pertama pasti itu ada akibat alam. Nah, akibat alam kan kita tidak dapat tahu ya, contohnya seperti gunung meletus. Gunung meletus itu kan kita tidak dapat tahu kapan prediksinya dia akan meletus atau tidak. Nah, itu contoh salah satu akibat alam. Nah, dari gunung meletus tadi kan gunungnya itu mengamburkan mengeluarkan abu ya kan, yang salah satunya itu dapat mengganggu. Nah, yang kedua yaitu dari ini ulah alam ya. Yang kedua itu ulah manusia. Contohnya seperti merokok, terus membakar hutan, membakar sampah. Nah, dari sebab-sebab ini tadi itu pasti menimbulkan akibat. Nah, akibat yang pertama yaitu menimbulkan penyakit pada manusia. Nah, contoh penyakit dari yang ditimbulkan oleh pencemaran udara yang pertama itu contohnya saja merokok atau ini juga penggunaan bahan bakar. Nah, akibatnya itu menimbulkan penyakit. Contoh penyakitnya di sini yaitu ISPA. ISPA itu infeksi saluran pernapasan. Nah, udara itu kan tempat atau salah satu kebutuhan kita ya, yang dimana udara itu yang contohnya kan kayak oksigen, itu kan salah satu yang kita butuhkan setiap hari. Nah, ketika sudah terjadi pencemaran udara, maka oksigen yang kita butuhkan itu sudah sangat berkurang, kita itu kekurangan. Nah, maka dari itu kita itu perlu adanya mengurangi akibat sebab-sebab ini tadi. Nah, yang pertama kan tadi sudah menimbulkan penyakit ISPA. Nah, yang ketiga yaitu pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah di sini yaitu kondisi tanah yang tidak sesuai dengan struktur. Nah, sebelumnya kita bahas dari itu tadi ya, kita bahas gambar-gambar yang tadi. Nah, ketika ini tadi, ketika udara ini sudah tercemar seperti ini, pasti kan kita melihat ini saja kan kita sudah kayak sesak bernafas. Kita seperti kekurangan oksigen sekali kan, kayak untuk bernafas saja susah. Coba kita bandingkan ketika udara itu masih bersih, masih tidak ada polusi, tidak ada polutan lain yang mengganggu. Kita melihat ini saja sudah sangat segar, ingin berlama-lama, sejuk seperti itu kan. Nah, tadi dari sungai. Nah, yang ketiga yaitu pencemaran tanah. Nah, ketika tanah itu masih bersih seperti ini kan juga kita enak pandangnya ya, seperti itu. Nah, sebab dari pencemaran tanah yaitu ini. Kita lihat dari gambar ini. Sebabnya yang pertama karena membuang sampah. Nah, akibatnya ini merusak struktur tanah. Nah, dari ketiga pencemaran itu tadi sebenarnya kita itu dapat mencegah, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah di sungai, tidak menebang pohon seperti ini. Nah, dari ini kan kita dapat bandingkan ya, ketika hutan itu masih sejuk, masih tidak tercemar, masih semuanya masih asli. Sedangkan ketika hutan itu sudah seperti ini, udara yang masih segar, tanah yang masih bersih, sungai yang masih bersih, kita itu dapat membandingkan ya. Mungkin itu saja pelajaran pada hari ini. Untuk minggu depan Ibu akan membagi